Ingin membahas tentang materi pengalihan hutang iwalah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iwalayah. Menurut bahasa, iwalayah adalah ad-intikal dan at-ta'wil, artinya memindahkan atau mengalihkan. Al-Jaziri berpendapat bahwa iwalayah menurut bahasa ialah pemindahan atau ke suatu tempat ke tempat yang lain. Secara istilah, iwalayah ialah akad perjanjian yang menjamin berisi pemindahan utang piutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Abdul Muhib mengatakan bahwa hiwalayah adalah pelimpahan tanggung jawab pembayar utang dari seseorang kepada orang lain. Misalnya si A berutang kepada si B. Karena ada sesuatu hal, si A melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada si C supaya membayar kepada si B. Menurut Hamiyah, hiwalayah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, bahwa hiwalayah ialah perpindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada yang lain. Menurut Ayuddin, hiwalayah ialah pemindahan dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Menurut Said Sabik, hiwalayah ialah pemindahan dari tanggung jawab muhil menjadi tanggung jawab mu'alaih. Menurut Idris, hiwalayah adalah semacam akad ijab kabul, pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, bahwa orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya. Di sini saya akan membahas mengenai rukun dan syarat hiwalah. Ada beberapa ulama berpendapat mengenai rukun dan syarat hiwalah. Yang pertama itu adalah ulama Hanafiyah. Nah, beliau ini berpendapat rukun hiwalah itu ada satu, yaitu ijab dan qabul, antara pihak yang memindahkan hutang dan yang menerima hiwalah. Nah, syarat-syarat hiwalah menurut beliau, yang pertama itu adalah pemindah utang atau muhlib harus berakal. Hiwalah batal jika yang melakukan adalah orang gila atau anak-anak yang masih kecil. Dan yang kedua adalah penerima hiwalah atau roh aliyat. Ini juga harus berakal. Dan yang ketiga itu adalah pihak yang dipindahkan hutangnya atau muhtal. Syarat ini juga yaitu harus berakal dan rela. Dan yang keempat yaitu harus ada hutang dari muhil kepada muhtal alaih. Dan yang kedua yaitu ada pendapat dari ulama Syafi'iyah. Nah, beliau berpendapat bahwa rukun hiwalah itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah muhil, yang kedua yaitu adalah muhtal, dan yang ketiga adalah muhal alaih, dan yang keempat itu adalah sigot. Sigot yaitu ijab dan qabul yang diucapkan secara jelas. Terus ada pendapat yang ketiga dari ulama yaitu menurut Syed Sabik. Nah, beliau ini berpendapat bahwa syarat hiwalah itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah kerelaan dari muhil dan muhal alaih, dalam kurung tidak wajib dari muhtal. Yang kedua yaitu adalah kesamaan hak. Kesamaan hak maksudnya adalah hak jenis, kadar, tempat, waktu, dan kuantitas dan kualitasnya. Dan yang ketiga yaitu adalah muhal alaih, harus mampu membayar. Dan yang keempat, hutang harus jelas dan diketahui. Dan yang terakhir yaitu ada menurut dari Isa al-Mansur, syarat hiwalah yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah kerelaan dari muhil, dan yang kedua itu adalah permintaan dari muhtal, dan yang ketiga yaitu hutang yang dialihkan harus jelas dan sah. Dan yang keempat yaitu adalah kesamaan sifat hutang pihak-pihak yang terkait. Nah, jadi kesimpulannya begini ya teman-teman, walaupun dari beberapa ulama tersebut berbeda pendapat, tapi tujuan dan intinya yaitu sama-sama harus ada ijab dan qabul.
dan kesukarelaan antara pihak-pihak terkait dan kerjasama hutang. Mungkin Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis hiwalah. Akad hiwalah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan sudut pandangnya. Dilihat dari sisi objek akad. Jenis-jenis hiwalah dapat dibagi menjadi dua, diantaranya yang pertama ada hiwalah hak, yang kedua ada hiwalah dain. Kalau hiwalah hak yaitu pemindahan hak untuk menuntut utang. Dalam hal ini, objek yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang. Sedangkan hiwalah dain yaitu pemindahan kewajiban membayar utang. Dalam hal ini, objek yang dipindahkan merupakan kewajiban membayar utang. Sedangkan jika ditinjau dari sisi kewajiban pembayaran, hiwalah juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Di antaranya, yang pertama ada hiwalah muqayyadah, yang kedua ada hiwalah mutlaqah. Kalau hiwalah muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang pihak ke satu kepada pihak kedua. Kalau hiwalah mutlaqah yaitu pemindahan hutang yang tidak diperuntukkan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama ke pihak kedua. Itulah tadi materi pembahasan dari rekan saya itu Amanda Zaskia Putri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi berakhirnya akad hiwalah. Berakhirnya akad hiwalah itu terjadi dalam 6 cara. Yang pertama adalah jika salah satu pihak membatalkan akad hiwalah sebelum akad hiwalah tersebut berlaku secara tetap. Yang kedua adalah jika pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan tersebut kepada pihak kedua. Yang ketiga adalah jika pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang merupakan ahli waris harta dari pihak kedua. Yang keempat yaitu pihak kedua menghibahkan dalam akad hiwalah tersebut kepada pihak ketiga. Yang kelima yaitu pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya dalam membayar hutang yang dialihkan. Terus yang keenam adalah menurut mazhab Hanafi, orang yang terbebani hiwalah mengalami pailit atau mati dalam keadaan pailit. Dengan demikian, akad hiwalah tersebut dapat berakhir dengan cara dan situasi kondisi tertentu. Itulah materi yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Risna Handayani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang berjudul Akad Hiwalah dalam Praktik Perbankan Syariah. Dalam perbankan syariah, akad hiwalah dapat dijadikan sebagai salah satu produk perbankan syariah, baik dalam kategori pembiayaan maupun jasa penagihan. Namun kendati demikian, dari dua jenis hiwalah yaitu hiwalah mutlaqah dan hiwalah muqayyadah, pihak perbankan syariah lebih mungkin mempraktikkan akad hiwalah muqayyadah. Dalam teori fikih, pemindahan barang secara mutlak atau hiwalah mutlaqah lebih dimungkinkan dipraktikkan. Namun dalam dunia perbankan, hiwalah jenis ini kecil kemungkinan dilakukan dan dipraktikkan, sebab mengandung resiko yang besar. Oleh karena itu, bank syariah banyak mempraktikkan hiwalah muqayyadah semata-mata untuk menghindari resiko yang lebih besar pada perbankan. Dalam perbankan syariah, hiwalah dapat dipraktikkan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada factoring atau anjak piutang, yaitu perpindahan piutang nasabah atau muhtal kepada bank. Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, kemudian bank membayarkannya kepada nasabah dan menagihnya kepada pihak ketiga. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu, bank dapat meminta jasa nasabah yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor resiko bila piutang tersebut tidak tertagih. Yang kedua ada bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee dalam perpindahan hutang tidak didapati dalam akad hiwalah. Yang ketiga ada post-debt check, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang nasabah. Berbeda dengan poin sebelumnya, di sini bank tidak membayar piutang nasabah pada pihak lain terlebih dahulu. Akan tetapi, bank membayar piutang nasabah jika bank telah berhasil menarik dana nasabah di pihak ketiga. Praktik hiwalah ini tentu tetap ada kemungkinan resiko yang perlu diantisipasi oleh pihak bank, yaitu tidak dapat tertagihnya piutang nasabah yang ada di pihak ketiga. Selain itu, juga dimungkinkan munculnya resiko lain berupa wan prestasi atau ingkar janji dari nasabah untuk memenuhi kewajiban hiwalah ke bank. Oleh karena itu, bank sudah seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan akad hiwalah ini.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Risna Handayani. Kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dari akad hiwalah. Akad hiwalah sendiri merupakan perjanjian dalam mengalihkan hutang dari orang lain ke orang lain. Manfaat akad hiwalah itu ada 3. Yang pertama adalah memungkinkan untuk penyelesaian utang secara cepat, di mana akad hiwalah ini menjadi alternatif jika kita mempunyai hutang dan tidak bisa membayarnya. Kita bisa berakad hiwalah melalui pihak bank untuk membantu dalam melunaskan hutang-hutang kita. Yang kedua yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan bank syariah. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita tidak mempunyai uang, kita bisa meminta bantuan dari bank syariah untuk melunasi hutang kita, dan bank syariah juga akan mendapatkan fee atau biaya keuntungan dari hasil kerjasama kita dalam membantu melunasi hutang nasabahnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan cash flow perusahaan, di mana akad hiwalah dapat membantu nasabah mendapatkan uang tunai sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaan dan dapat menyelesaikan hutang secara tepat. Itulah tadi materi presentasi dari kelompok 3. Saya selaku dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas dan kami bawa. Tentunya kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.